warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Nafis dan NIM D022403. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan paper mata kuliah sistem operasi yang berjudul Analisis Jaringan Sosial pada Interaksi Pemain Game Mobile Legends melalui Grup WhatsApp. Pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. WhatsApp itu digunakan sebagai media komunikasi komunitas pemain game Mobile Legends, dan dalam grup WhatsApp itu terbentuk jaringan sosial yang dapat dianalisis menggunakan SNA, Social Network Analysis. Selanjutnya ada rumusan masalah, siapa aktor yang paling aktif, siapa aktor yang memiliki peran penting dalam jaringan komunikasi, bagaimana pola interaksi sosial yang terjadi, yaitu mengidentifikasi aktor yang paling aktif, menentukan aktor yang memiliki peran penting, menganalisis pola interaksi sosial. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Analisis jaringan sosial itu atau SNA adalah sebuah metode yang digunakan untuk mempelajari struktur sosial dengan mengintegrasikan teori jaringan dan teori graf. Selanjutnya ada teori graf. Teori graf merupakan dasar utama dalam representasi jaringan pertemanan di media sosial. Ketiga ada centrality. Centralitas merupakan metode dalam jaringan sosial dan teori graf yang digunakan untuk menentukan posisi atau pengaruh suatu node aktor dalam sebuah jaringan. Terdapat beberapa parameter utama dalam pengukuran centralitas. Pertama itu ada degree centrality untuk mengukur jumlah koneksi. Selanjutnya Clausen centrality untuk menghitung jarak rata-rata dari satu node ke seluruh node lainnya dalam jaringan. Ketiga, ada between centrality, menunjukkan seberapa sering suatu node dilewati oleh node lain untuk saling terhubung. Ada juga WhatsApp sebagai media komunikasi digital. Kelima, game online, Mobile Legends, dan interaksi sosial. Keenam, node dan X dalam jaringan, visualisasi jaringan sosial, dan peran aktor dalam jaringan sosial. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian itu menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitiannya itu dianalisis berkisar antara 5 hingga 7 orang yang aktif dalam komunikasi grup. Teknik pengumpulan datanya itu dengan cara mengamati interaksi yang terjadi dalam grup WhatsApp selama periode tertentu. Data yang dikumpulkan itu pesan yang dikirim, balasan, mention, ajakan bermain, bercanda, atau diskusi. Teknik analisis datanya itu menggunakan pendekatan analisis jaringan sosial. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi bentuk jaringan dengan node sebagai representasi anggota grup, G sebagai representasi hubungan atau interaksi. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengidentifikasi aktor yang paling aktif, aktor yang memiliki peran penting dalam jaringan, pola hubungan antar anggota. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menginterpretasikan hubungan yang terbentuk dalam jaringan. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian itu grup WhatsApp yang memiliki 7 anggota aktif yang masing-masing memiliki tingkat keterlibatan berbeda-beda dalam percakapan grup. Beberapa anggota sangat aktif dalam memiliki diskusi dan sementara sebagian lainnya lebih pasif dan hanya sesekali berpartisipasi.
Perbedaan tingkat partisipasi inilah yang menjadi dasar analisis jaringan sosial dalam penelitian ini. Kedua, hasil pengumpulan data interaksi. Setiap interaksi yang terjadi antara anggota dicatat dan dikodekan dalam bentuk pasangan, pengirim, source, dan penerima target. Nah, total interaksi yang berhasil diidentifikasi itu berjumlah 51 entry data yang merepresentasikan berbagai bentuk komunikasi, seperti pesan langsung, balasan pesan, mention, diskusi strategi, hingga ajakan bermain. Nah, ini adalah tabel 4.1 data interaksi antar anggota grup. Nah, pada tabel di atas kita terlihat bahwa interaksi paling dominan terjadi antara Adnan, Asad, dan Piang. Ketiga anggota ini secara konsisten saling membalas pesan dan terlibat dalam diskusi strategi maupun ajakan mabar. Sementara itu, Ibnu dan Iqlil menunjukkan partisipasi yang jauh lebih terbatas. Dan Iqlil hanya menerima satu kali interaksi tanpa pernah memulai percakapan ke anggota lain. Ketiga, pembentukan jaringan sosial. Nah, data penelitian diperoleh dari percakapan grup WhatsApp pemain Mobile Legends selama periode 24 sampai 26 Mei 2026 atau 3 hari. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas komunikasi anggota grup. Nah, node atau aktor yang terdapat 7 node atau aktor yang terbentuk dalam jaringan sosial ini. Yang pertama Adnan, Asad, Piang, Farid, Malkan, Ibnu, Iqlil. Hubungan EDG atau hubungannya dalam jaringan ini merepresentasikan hubungan atau interaksi yang terjadi antar anggota grup. Setiap EDG yang terbentuk mencerminkan adanya komunikasi jaringan langsung antara dua aktor, baik berupa pengiriman pesan, balasan pesan, mention, maupun ajakan bermain. Hubungan tersebut dipresentasikan sebagai edge yang menghubungkan dua aktor dalam jaringan. Nah, jumlah edge menggambarkan frekuensi dan kekuatan hubungan antar aktor. Keempat, analisis centrality, degree centrality. Kita bisa lihat tabel 4.3 ini hasil analisis degree centrality. Nah, berdasarkan tabel 4.3 di atas, Adnan memiliki nilai degree tertinggi yaitu 9 dan in degree 4 dan out degree itu 5. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Adnan merupakan anggota yang paling aktif dalam komunikasi grup, baik sebagai pengirim maupun penerima pesan. Asad berada di posisi kedua dengan degree 7, diikuti oleh Pian dan Malkan yang memiliki degree 6. Farid memiliki degree 5, sedangkan Ibnu degree 2 dan Iqlil degree 1. Merupakan aktor dengan keterlibatan paling minimal. Nilai out degree itu degree Iqlil itu 0, menunjukkan bahwa Iqlil tidak pernah memulai interaksi dengan anggota lain, hanya menerima satu kali pesan dari Adnan. Kondisi ini mengidentifikasi posisi Iqlil sangat marginal dalam jaringan komunikasi grup. Sebaliknya, out degree Adnan yang mencapai 5 menunjukkan peran aktifnya sebagai inisiator komunikasi dalam jaringan. Selanjutnya, closed centrality. Kita bisa lihat tabel 4.4 hasil analisis clones dan between centrality. Bisa dilihat pada tabel 4.1 ini, Adnan kembali menempati posisi tertinggi dengan nilai clone centrality sebesar 0,8571 dan harmonic clone centrality sebesar 0,9167. Nilai ini mendekati 1 yang berarti Adnan berada pada posisi paling sentral dalam jaringan dan dapat menjangkau seluruh anggota lain dengan jalur terpendek.
Nah, Asad berada di posisi kedua dengan clones sebesar 0,7500, diikuti Pian dan Malkan dengan nilai 0,6667. Farid dan Ibnu memiliki nilai clones yang sama, yaitu 0,5000, yang menunjukkan bahwa kedua aktor ini memiliki jarak rata-rata yang lebih jauh dari aktor-aktor lainnya dalam jaringan. Iqlil memiliki nilai 0 karena posisinya yang terisolasi atau tidak memiliki koneksi keluar, sehingga tidak dapat menjangkau aktor lain sama sekali. 4.4.3 itu between centrality. Nah, tabel 4.4 di atas tadi itu, Adnan memiliki nilai between centrality tertinggi, yaitu 0,4556. Nilai ini sangat dominan dibandingkan aktor lain, yang menunjukkan bahwa Adnan seringkali menjadi jembatan komunikasi antara anggota-anggota yang tidak memiliki hubungan langsung satu sama lain. Apa kehadiran Adnan, aliran informasi antara Iqlil dan Ibnu dan anggota lain akan sangat terhambat. Pian dan Malka memiliki nilai between sebesar 0,0889, menjadikan mereka sebagai penghubung sekunder dalam jaringan. Asad memiliki nilai 0,0444, sementara Farid hanya 0,0222. Ibnu dan Iqlil memiliki nilai between 0, berarti keduanya tidak berperan sebagai penghubung bagi aktor manapun dalam jaringan. Visualisasi jaringan sosial. Visualisasi jaringan sosial disajikan dalam bentuk sesiogram yang menggambarkan hubungan antar aktor secara grafis. Dalam visualisasi ini, setiap node merepresentasikan seorang anggota grup, sedangkan setiap baris X mempresentasikan adanya interaksi antar anggota. Ketebalan garis mencerminkan frekuensi atau kekuatan hubungan, di mana garis yang lebih tebal menunjukkan interaksi yang lebih sering terjadi. Kita bisa lihat gambar 4.1, visualisasi jaringan sosial grup WhatsApp pemain game Mobile Legends. 4.2 juga sama, gambar visualisasi jaringan sosial grup WhatsApp pemain Mobile Legends. Terlihat bahwa Adnan menempati posisi paling sentral dalam jaringan, ditandai dengan koneksi menghubungkannya ke hampir semua anggota lainnya. Garis tebal yang menghubungkan Adnan dengan Piang dan Asad menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga aktor ini adalah yang paling kuat dan paling sering terjadi dalam jaringan. Ibnu dan Iqlil tampak berada di pinggiran jaringan dengan koneksi yang sangat terbatas, mencerminkan posisi marginal keduanya sebagai aktor pasif. Visualisasi ini secara intuitif mempertegas hasil analisis centrality, di mana Adnan terbukti menjadi pusat utama hub dalam jaringan komunikasi grup WhatsApp tersebut. Struktur jaringan yang terbentuk menyerupai pola bintang star topologi yang tidak sempurna, di mana satu aktor dominan menjadi penghubung utama sebagian besar anggota lainnya. Selanjutnya, analisis pola interaksi sosial. Pertama itu pola interaksi yang terbentuk bersifat simetris. Tidak semua anggota memiliki tingkat partisipasi yang setara. Adnan, Asad, dan Pian mendominasi percakapan dan menjadi inti dari komunikasi grup. Sementara Farid dan Malkan berperan sebagai partisipasi sekunder. Ibnu dan Iqlil hampir tidak berkontribusi dalam percakapan aktif. Kedua, interaksi antara anggota didominasi oleh komunikasi seputar aktivitas game, termasuk ajakan mabar, diskusi strategi permainan, dan berbagai informasi tentang hero atau event Mobile Legends. Ketiga, terdapat pola hub and spoke dalam jaringan ini. Adnan berperan sebagai hub utama yang menghubungkan seluruh anggota jaringan.
hampir semua interaksi baik langsung maupun tidak langsung melalui adnan. Hal ini menciptakan ketergantungan struktural dalam jaringan, di mana ketidakhadiran adnan akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan komunikasi grup secara keseluruhan. Keempat, ditemukan adanya klaster interaksi yang lebih intens antara adnan, asad, dan piang. Ketiga aktor ini saling berinteraksi dengan frekuensi tinggi dan membentuk inti komunikasi dalam jaringan. Subkelompok ini dapat dipandang sebagai inti sosial atau social core dari komunikasi digital ini. Kelima, keberadaan aktor marginal Ibnu dan Iqlil menunjukkan bahwa tidak semua anggota grup terlibat aktif dalam komunikasi. Fenomena ini umum terjadi dalam komunikasi digital, di mana terdapat pembagian antara lurker, penonton pasif, dan aktor aktif. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kekompakan dan dinamika komunikasi jangka panjang dalam grup. Kita masuk ke pembahasan hasil penelitian. Di sini kita akan menjawab 3 rumusan masalah yang diidentifikasi di awal penelitian. Rumusan masalah pertama yaitu siapa saja aktor yang paling aktif dalam jaringan komunikasi grup WhatsApp pemain game Mobile Legends. Telah terjawab melalui tadi itu analisis degree centrality. Berdasarkan hasil analisis, adnan adalah aktor yang paling aktif dengan degree centrality tertinggi yaitu 9. Adnan memiliki degree 4 dan odd degree 5. Yang berarti ia paling banyak mengirim dan menerima pesan dalam grup. Rumusan masalah kedua yaitu siapa aktor yang memiliki peran penting dalam jaringan komunikasi. Dijawab melalui analisis between centrality dan clone centrality. Adnan kembali menunjukkan dominasinya dengan nilai between centrality 0,4556. Nilai jauh lebih tinggi dibandingkan aktor lain. Hal ini mengidentifikasi bahwa adnan tidak hanya aktif sebagai komunikator, tapi juga memegang peran penting sebagai penghubung, broker dalam jaringan. Tanpa adnan, komunikasi antara beberapa anggota seperti Ibnu, Iqlil, dan anggota lain akan sangat terhambat. Nilai clone centrality adnan sebesar 0,8571 dan mengkonfirmasi posisinya sebagai aktor paling dekat seluruh anggota jaringan, memungkinkannya menyebarkan informasi dengan efisiensi tertinggi dibandingkan siapapun. Dengan demikian, rumusan adnan terbukti sebagai aktor yang memiliki pengaruh besar dalam jaringan komunikasi grup ini. Rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana pola interaksi sosial yang terjadi dalam grup WhatsApp. Dapat dianalisis dari keseluruhan hasil penelitian tadi. Pola interaksi yang terbentuk menunjukkan karakteristik jaringan yang terpusat atau centralized network. Dengan adnan sebagai pusat utamanya, interaksi berlangsung secara simetris di mana 3 aktor utama, adnan, asad, dan piang, mendominasi percakapan sementara aktor lainnya berperan lebih pasif. Pola ini mencerminkan dinamika umum dalam komunikasi game online, di mana pemain yang lebih berpengalaman atau lebih inisiatif cenderung menjadi pusat koordinasi dan komunikasi. Keberadaan Ibnu dan Iqlil sebagai aktor marginal menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi dalam komunikasi digital ini yang perlu diperhatikan untuk menjaga kohesi sosial kelompok. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa grup WhatsApp pemain game Mobile Legends ini memiliki struktur jaringan sosial yang jelas dengan hierarki komunikasi yang tidak merata. Temuan ini relevan dengan teori social network analysis yang menyatakan bahwa dalam setiap jaringan sosial terdapat aktor-aktor
faktor dan tingkat pengaruh berbeda yang menentukan dinamika aliran informasi dan interaksi dalam kelompok tersebut. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.